Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Hello friends. Bonjour. Ohayo gozaimasu minasan. Annyeonghaseyo bun. Perkenalkan, kami dari kelompok Dragon dari kelas 11 IPS 4. Perkenalkan, nama saya Nadian Adelia dari absen 20. Perkenalkan, nama saya Siti Amelia Putri dari absen 30. Perkenalkan, nama saya Nafia Nathanaela dari absen 21. Perkenalkan, nama saya Salwa Aulia dari absen 29. Perkenalkan, nama saya Nurmala dari absen 23. Di sini kami akan menjelaskan mengenai macam-macam air dalam agama Islam. Penasaran dengan hasil tugas kami? Saksikan ya. Let's go! Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kalian tahu gak sih apa itu air? Air adalah anugerah ilahi yang diturunkan ke muka bumi, kekayaan yang berharga dan warisan penting bagi generasi mendatang. Rasa syukur kita dapat ditunjukkan dengan cara menjaga kelestarian anugerah tersebut. Terlebih lagi bagi seorang muslim, karena bertauhid bukan suatu yang pasif dan deklaratif atau sekedar simbol pengakuan semata, namun menuntut konsekuensi atau tanggung jawab, salah satunya yaitu ikut dalam merawat kelestarian air yang menjadi roda kehidupan. Allah menjadikan air sebagai sumber bagi seluruh kehidupan di bumi, sebagaimana dalam surat Al-Anbiya ayat 30 yang artinya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman? Ayat ini menunjukkan bahwa air adalah suatu hal yang sangat penting yang dianggap oleh para ulama sebagai perkara yang besar, yaitu hakikat bahwa air itu benih kehidupan dan benar-benar menggugah hati. Dalam agama Islam, air terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, air suci menyucikan atau air mutlak. Yang kedua, air suci tetapi tidak menyucikan. Yang ketiga, air mustakmal. Yang keempat, air mutanajis. Dan yang terakhir atau kelima, itu ada air musyamah. Nah, sekarang kalian tahu kan ada beberapa macam air dalam agama Islam. Selanjutnya, kita akan lebih lanjut mengenal penjelasan dari macam-macam air. Saksikan ya. Baik, saya di sini akan sedikit menerangkan tentang apa itu air mutlak. Air mutlak ini adalah air yang tetap pada wujud penciptaannya atau wujud asal, baik dari segi hakikat atau zatnya atau dari segi hukumnya. Yang dimaksud dengan tetap dari segi hakikatnya yaitu adalah air yang tidak berubah dari asal penciptaannya karena sesuatu yang muncul secara tiba-tiba, baik warna, bau, ataupun rasanya. Sedangkan yang dimaksud dengan tetap dari segi hukumnya yaitu seperti air yang berubah karena lamanya diam atau berubah karena sesuatu yang sulit untuk dihindari seperti dedaunan dan lainnya, maka air tersebut berubah wujud asalnya tetapi tetap dihukumi sebagai air mutlak. Lalu air mutlak adalah air tahur atau suci dan mensucikan. Berikut ini ada beberapa dalil mengenai air mutlak, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan kami yang telah menurunkan air yang tahur dari langit. Quran surat Al-Furqan ayat 48. Lalu yang kedua, dan firman Allah yang artinya, dan dialah yang menurunkan dari langit kepada kalian air agar dapat mensucikan kalian. Lalu yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya air itu tahur atau suci dan mensucikan, tidak ada sesuatu apapun yang dapat membuatnya najis. Jadi yang saya akan bahas yang pertama ada air suci dan mensucikan, atau bisa disebut juga dengan air mutlak. Air mutlak terbagi menjadi 7 macam air, yaitu adanya air hujan yang pertama, yang kedua ada air laut, yang ketiga ada air sungai, yang keempat ada air sumur, yang kelima ada air mata air, yang keenam ada air salju, dan yang terakhir yang ketujuh yaitu air embun. Yang pertama ada air hujan. Air hujan adalah air yang berasal dari uap air laut kemudian membentuk awan, dan pada ketinggian tertentu akan membentuk kristal es lalu berubah menjadi butiran air dan jatuh lagi ke bumi. Air hujan juga dapat digunakan untuk bersuci, sebagai contoh seperti untuk berwudu dan lain-lain. Firman Allah mengatakan pada surat Al-Anfal ayat 11, Allah menurunkan air atau hujan dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu.
Yang kedua ada air laut. Bisa dilihat gambar yang ada di samping, itu contoh air lautnya. Air laut adalah air yang berada di samudra, dan air laut dapat digunakan untuk bersuci. Dan menggunakan air laut tidaklah masalah digunakan, karena air laut itu suci dan menyucikan walaupun terkena terik matahari. Dan juga air laut ini lebih dari 2 kula, jadi bisa gitu kayak buat bersuci gitu. Lalu hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, dan Nasai mengatakan air laut itu suci dan bangkai atau yang terdapat di dalamnya itu halal atau dimakan. Jadi maksud bangkai yang halal itu bangkai hewan yang hanya hidup di satu alam saja, seperti hidup di dalam laut, yaitu seperti contohnya ada ikan paus, ikan hiu, dan ikan lainnya. Dan juga jika hewan tersebut hidup di 2 alam atau darat dan laut, maka bangkai hewan itu tidak halal untuk dimakan. Yang ketiga ada air sungai. Bisa dilihat contoh air sungai di gambar di samping. Air sungai adalah air yang mengalir di sepanjang sungai secara terus-menerus. Jadi air sungai ini bisa digunakan untuk bersuci seperti untuk berwudu, mandi, buang hajat, dan lain-lain. Karena airnya bersifat suci dan airnya terus mengalir dan juga lebih dari 2 kula. Dan dalilnya yaitu menurut hadis riwayat Bukhari, Muslim berkata, "Bagaimana pendapat kalian seandainya di depan pintu masuk salah seorang di antara kalian ada sungai, kemudian ia mandi di sungai itu 5 waktu dalam sehari? Apakah masih ada kotoran yang melekat di badannya?" Lalu yang keempat ada air sumur. Air sumur adalah air yang terdapat pada lubang atau galian dengan kedalaman tertentu. Contohnya seperti ada di samping gambarnya. Lalu berikut ini hadis mengatakan sesungguhnya air atau sumur bid'ah adalah suci, tidak dapat dinajiskan oleh sesuatu apapun. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi, dan Nasai. Lalu yang kelima ada air dari mata air. Air dari mata air adalah air tanah yang keluar dengan sendirinya ke permukaan tanah yang tidak berpengaruh oleh musim. Contohnya seperti air pada mata air sungai berantas atau seperti air terjun. Lalu yang keenam ada air salju. Air salju adalah air yang berasal dari butiran uap air berwarna putih yang membeku di udara dan jatuh ke bumi akibat temperatur udara di daerah itu berada di bawah titik beku. Jadi air salju itu seperti diambil saljunya, nunggu dia digesek-gesek lalu dia menjadi air. Itu bisa untuk bersuci. Lalu yang terakhir, yang ketujuh ada air embun. Air embun adalah air yang berasal dari uap yang menjadi titik-titik air, contohnya butiran air yang ada di dedaunan. Selanjutnya ada air suci tetapi tidak mensucikan, yaitu air thohir, yang artinya air yang halal diminum tetapi tidak sah jika untuk bersuci. Air ini sekalipun suci tetapi tidak dapat dipergunakan untuk menghilangkan hadas. Termasuk dalam kategori air ini adalah air suci yang tercampur benda-benda suci lain dan hilang nama airnya secara mutlak. Contoh air suci tetapi tidak menyucikan antara lain yaitu air buah-buahan, air dari buah kelapa, dan air suci yang tercampur benda-benda suci lain seperti air teh dan air kopi. Nah, yang ketiga adalah air mutanajis. Air mutanajis yaitu air yang terkena najis. Air ini tidak halal untuk diminum dan tidak sah apabila digunakan untuk bersuci. Air semacam ini tidak dapat dipergunakan untuk taharah, baik untuk menghilangkan najis maupun hadas. Diriwayatkan oleh Abu Umamah Al-Bahili R.A., Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya air itu tidak ada sesuatu pun yang dapat menajiskannya kecuali oleh sesuatu yang dapat mengubah bau, rasa, atau warnanya." Hadis riwayat Ibnu Majah. Mengacu pada hadis tersebut, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa hukum dasar dari air adalah suci. Hukum tersebut akan berubah jika terdapat najis yang memengaruhi perubahan bau, warna, dan rasanya. Mengutip buku hukum-hukum terkait air dalam Mahjab Syafi'i oleh Ghali Maulana, air mutanajis adalah air yang terkena benda najis. Air ini terbagi menjadi 2 kategori, yaitu air yang sedikit atau al-qalil dan yang kedua air yang banyak atau al-katsir.
Satu, yaitu air yang sedikit atau alkohol. Air sedikit adalah air yang volumenya kurang dari 2 kula. Perhatikan contoh di samping. Terdapat satu bak yang airnya kurang dari 2 kula dan terkena najis. Air tersebut tidak dapat digunakan untuk bersuci, meskipun bau, rasa, dan warnanya tidak berubah. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut. Dari Ibnu Umar, beliau berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW ketika ditanya tentang air di alam liar yang sering didatangi hewan buas dan lainnya. Beliau menjawab, apabila volumenya 2 kula, air tersebut tidak mengandung najis." Hadis riwayat An-Nasai, Ibnu Majah, dan At-Tirmizi. Perhatikan contoh lainnya di samping, yaitu terdapat satu bak yang airnya kurang dari 2 kula dan terkena najis serta bau, warna, dan rasanya berubah. Maka ia termasuk air mutanajis, sehingga air tersebut tidak dapat digunakan untuk bersuci. Berdasarkan hadis Rasulullah yang berbunyi alma atau hurun la yanjasahu syai'an, yang artinya air yang suci menyucikan, tidak terdapat padanya najis. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, Abu Daud. Kedua, yaitu air banyak atau al-katsir. Air banyak adalah air yang jumlahnya lebih dari 2 kula. Perhatikan contoh di samping. Terdapat air yang lebih dari 2 kula terkena najis. Hukumnya tetap suci sepanjang najis tersebut tidak mengubah bau, rasa, dan warnanya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Jika banyaknya air telah mencapai 2 kula, maka ia tidak mungkin mengandung najis." Hadis riwayat An-Nasai. Akan tetapi, jika najis tersebut membuat bau atau rasa atau warnanya berubah, air tersebut tidak dapat digunakan untuk bersuci. Hal ini mengacu pada hukum dasar air yang dikategorikan sebagai air najis. Lalu yang keempat ada air mustakmal. Air mustakmal yaitu air yang sedikit ukurannya atau kurang dari 2 kula dan bekas pakai telah digunakan untuk bersuci walaupun tidak berubah warnanya. Air ini tidak boleh digunakan untuk bersuci karena dikhawatirkan sudah terkena kotoran atau najis yang dapat mengganggu kesehatan. Konversi volume air 2 kula dengan menggunakan berbagai satuan. Yang pertama, air 2 kula setara dengan 81 katisyam atau setara dengan 2,5 kg. Dengan demikian, 2 kula kurang lebih berisikan 195,112 kg. Yang kedua, 2 kula sama dengan 10 sampai dengan 10 tin setara dengan 270 liter air. Lalu yang ketiga, kolam penampungan yang berbentuk persegi 4, maka 2 kula air diukur dari debit kolam yang ukurannya panjang, lebar, dan kedalamannya adalah 1,05 hasta yang sedang. 1 hasta kurang lebih setara 45 cm, sehingga panjang, lebar, dan kedalamannya masing-masing berukuran sekitar 50 cm. Kolam penampungan yang melingkar, maka 2 kula sama dengan debit air yang tertampung di kedalaman 2 hasta 90 cm dan diameter lebarnya 1 hasta 45 cm. Hadis yang membahas air 2 kula sebagai berikut. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, jika banyaknya udara telah mencapai 2 kula, maka ia tidak mungkin mengandung najis. Hadis riwayat Abu Daud. Hukum menggunakan air mustamal terbagi menjadi 2, antara lain yang pertama dijelaskan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abad dalam kitab yang berjudul Mausu'ah Fiqhiyah Kuatiyah. Menurut ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, air mustamal suci namun tidak bisa menyucikan. Sedangkan menurut ulama Malikiyah, air mustamal tetap bisa mensucikan namun makruh hukumnya jika di dalamnya terdapat air lain yang bukan mustamal. Kedua, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sadi juga menjelaskan dalam kitabnya yang berjudul Irsyad Ulil Basril Lil Nalil Fikri, air mustamal yang bisa dipakai untuk menghilangkan najis harus dilihat pada perubahan sifat airnya, warna, bau, dan rasa. Jika salah satu sifatnya berubah oleh najis, ia dihukumi sebagai najis. Namun jika tidak demikian, maka statusnya suci. Selanjutnya ada contoh air mustamal. Contohnya itu air bekas wudu dan mandi besar disebut sebagai air mustamal karena keduanya sudah digunakan untuk menghilangkan hadas. Gambarnya bisa dilihat di sini.
Selanjutnya yang kelima atau yang terakhir yaitu ada air musyamas. Air musyamas yaitu air yang makruh dipakai bersuci. Nah, yang termasuk jenis air ini yaitu air yang dijemur atau yang terkena panas matahari yang disimpan dalam jana atau bak penampungan, wadah yang bisa berkarat selain dari emas dan perak. Hukum air musyamas untuk bersuci. Pada dasarnya, air musyamas ini merujuk pada air yang berada di dalam bejana logam dan dipanaskan di bawah sinar matahari. Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum syariatnya. Imam Nawawi berpendapat bahwa air musyamas hukumnya tidak makruh secara mutlak. Selanjutnya ada hadis mengenai air musyamas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Aisyah yang sedang memanaskan air dengan matahari, "Jangan engkau lakukan itu, wahai perempuan yang merah pipinya, sebab hal itu bisa menyebabkan kusta." Hadis riwayat Tabrani. Lalu ada hadis lain yang berbunyi, "Jangan lakukan itu, wahai Humairah, karena dia akan membawa penyakit." Hadis riwayat Ad-Daruqutni. Larangan dari kedua hadis ini disinyalir berdasarkan kenyataan bahwa air yang dipanaskan lewat sinar matahari langsung akan berdampak negatif kepada kesehatan karena dapat mengakibatkan penyakit belang. Imam Nawawi menambahkan penggunaan air musyamas sebagai media bersuci ini makruh jika masih ada wadah lain. Namun jika tidak ada wadah lain, hukumnya tidak makruh. Bahkan hukum menggunakan air musyamas bisa menjadi wajib jika waktu sholat sudah hampir habis dan tidak sempat menemukan air yang lain. Di sisi lain, Al-Bajuri dalam kitab Darul Kutub Al-Ilmiyah menguraikan syarat dimakruhkannya air musyamas yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berada di daerah bercuaca panas seperti Mekah, Madinah, dan sebagainya, sehingga tidak makruh jika digunakan dalam daerah yang bercuaca sedang seperti negara Mesir, Syria, dan lain-lain. Yang kedua, sinar dan panas matahari merubah kondisi air. Ini ditandai dengan konsentrasi air yang berubah karena munculnya zat yang berasal dari karat logam. Yang ketiga, air berada pada wadah yang terbuat dari logam selain emas dan perak seperti besi atau tembaga. Yang keempat yaitu digunakan saat suhu air sedang panas. Yang kelima, dipanaskan saat cuaca terik sekali. Yang keenam, masih ada air selain musyamas yang dapat dipergunakan. Dan yang terakhir itu waktu sholat masih longgar sehingga masih ada waktu untuk mencari air lain. Nah, jika dari ketujuh syarat tersebut ada, maka air musyamas makruh digunakan, sehingga umat Islam dianjurkan untuk menggantinya dengan air lain yang sifatnya suci menyucikan seperti air sumur dan air mata air. Dan terakhir yaitu ada contoh air musyamas seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa air musyamas yaitu air yang terkena panas matahari dan disimpan dalam bak penampungan seperti yang ada di gambar samping. Demikian hasil dari kelompok kami. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum